Yang harus Anda syukuri iman yang ada di dalam hati Anda. Merasa punya tanggungan dan merasa terus tanggungan itu jadi beban. Sebab ada orang membawa uangnya orang, kelihatan orangnya saja sudah nggak ingat dia. Bukan nggak ingat, pura-pura tidak tahu. Ditagih, lari dan sebagainya. Hari ini. Dan itulah orang yang daftar sengsara. Dibaikin sama orang, tak taunya tidak segera mengembalikan. Tapi Anda istimewa, sudah orang yang nggak ada kan, kalau orang yang nggak punya iman kan, syukurin deh, nggak ada, terserah orang. Apalagi kadang-kadang, kebusukan akhlak kan bukan orang Islam. Padahal biarpun bukan orang Islam, kita wajib berperilaku baik loh ya. Kita berbuat baik bukan hanya kepada orang Islam saja, kepada orang di luar Islam, kita wajib berlaku baik, jujur juga, nggak boleh mengambil hartanya semaunya sendiri. Baik, bagus. Anda merasa bersalah karena Anda membawa uangnya orang. Maka Anda bersyukur dulu bahasanya itu nikmat. Nikmat. Kalau Anda tidak tanyakan pun tidak akan ditagih sama dia, kan gitu sebetulnya. Kan begitu sebetulnya. Tapi iman menuntut Anda untuk bertanya. Maka jawabannya adalah, siapapun yang punya uang, membawa barangnya orang, hartanya orang, selagi Anda mampu segera kembalikan. Jangan jadi beban Anda. Ngutang dan sebagainya. Sehingga dalam utang piutang pun hendaknya dicatat supaya tidak ada kesempatan kita untuk mengikuti setan, lari pura-pura tidak tahu. Hati-hati. Orang punya utang kemudian pura-pura tidak tahu, lupa, dia adalah menyempitkan rezekinya. Lihat aja, orang yang punya utang kemudian dia malas-malas membayar padahal dia mampu, atau pura-pura tidak tahu, dia langsung nyungsep, usahanya susah. Karena dia orang paling tidak tahu diri, dia ditolong sama orang malah kurang ajar. Hati-hati, kalau Anda punya utang catat. Kalau Anda belum bisa bayar, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau tidak Anda, cari seperti yang bertanya tadi barusan. Loh itu. Tapi kalau Anda pura-pura diam, perintah dari Allah, kalau kita pinjam uang itu catat. Tujuannya adalah apa? Untuk menjaga hati kita ini supaya tidak lari. Pura-pura tidak tahu, naudzubillah. Utangnya nombok, pura-pura tidak tahu, lihat nyongsep dia, hatinya tidak tenang, gersang, rizkinya sempit. Orang yang suka lari dari utang. Hati-hati, ada orang dikit-dikit ngutang seenaknya sendiri, nggak dicatat dan sebagainya. Walah, muka nyungsep dia. Kenapa? Dia zalim kepada orang yang telah berbuat baik. Nah, kalau misalnya Anda pinjam uangnya seseorang, kemudian orang itu kalau tidak ada, terserah orang muslim dan non-muslim tidak ada beda, sama. Lalu bagaimana saya? Saya kembalikan, orangnya tidak ketemu. Anggap saja utang, biarpun ini adalah urusan bisnis ya, kelebagaan hati beliau, utang kurang lebihnya. Maka yang pertama harus Anda keluarkan dari kocek Anda. Kalau ada daulah, negara yang menjamin keamanan harta, Anda titipkan di Baitul Mal. Bahwasanya ini uangnya fulan dan saya tidak tahu rimbanya di mana. Yang penting lepas dari kocek Anda. Atau Anda lepaskan dari tangan Anda, serahkan kepada siapa saja yang menurut Anda bisa dipercaya. Biar lepas dari ini duit 98.000, uangnya fulan, saya tidak mau megang. Tapi yang megang ini punya tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau Anda sama orang pun takut malah dia berbuat jahat dan sebagainya, malah tambah tidak karu-karuan, nggak nyampe, jelas-jelas orang yang nggak ada. Bagaimana caranya? Anda berikan ke tempat kebaikan. Bisa jadi dia sudah masuk Islam hari ini, akan menjadi pahala mengalir untuknya. Atau belum masuk Islam, semoga ya karena dia telah berbuat baik kepada Anda, akan dibalas kebaikan di dunia. Jadi Anda berikan ke masjid, ke pesantren. Untuk apa? Melepaskan uang itu dari kocek Anda. Biar kalau Anda, semoga panjang umur, kalau Anda wafat, tidak ada duitnya orang yang nyangkut di harta Anda lalu diwaris oleh anak Anda. Nah, cuman yang kedua ini ada resikonya. Baru Anda masukkan kotak amal masjid 98.000, deh, tatanya orang yang datang. Assalamualaikum, Pak Haji, masih ingat enggak? Anda wajib ganti. Tapi yang kemarin sudah masuk, jadi sedekah buat Anda. Tapi kalau seandainya tidak ketemu dengan orang itu, wah, pahala bagi Anda, pahala bagi beliau kalau masuk Islam. Kalau belum, akan diberi kebaikan dia di dunia. Seperti itu. Yang penting apa? Lepaskan dari kocek Anda. Sebab kalau tidak akan diwaris oleh anak-anak kita. Kurang lebih semuanya seperti itu. Kalau Anda bawa hartanya orang yang sudah tidak ada, dengan cara semacam inilah Anda untuk bisa
membebaskan diri Anda daripada tuntutan di akhirat. Biarpun pada orang non-muslim kita dituntut loh di akhirat. Nggak boleh kita berbuat zalim pada orang non-muslim sekalipun. Pada orang kafir nggak boleh. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.